Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Gaming 4K bentar lagi bakal jadi new normal. Hampir sama seperti Full HD bertahun-tahun yang lalu, di mana saat itu yang bisa menikmati 1080p itu cuma Sultan Bre, karena harganya mahal. Dan sampai hari ini sebenarnya 4K masih lumayan mahal sih, dan bukan cuma monitornya, tapi juga PC-nya yang bisa jalanin game AAA dengan resolusi 4K rata kanan 60 fps ke atas, itu ya boleh dibilang masih mahal banget. Dan itu juga baru ada akhir-akhir ini aja sih ya. Dan dengan keluarnya generasi GPU terbaru baik dari Nvidia maupun dari Radeon, itu udah terlihat yang sudah dirilis, dia bisa dengan gampang jalanin game-game yang ada sekarang di resolusi 4K rata kanan dengan frame rate sampai 100 lebih. Jadi kalau kamu nanti beli GPU yang kelas menengah, harusnya sih tetap bisa jalanin 4K dengan kualitas yang bagus dan frame rate yang masih nyaman di mata. Apalagi sudah semakin disempurnakannya teknologi DLSS dan juga FSR. Dan udah gitu, teknologi CPU sebenarnya sih kalau boleh dibilang perkembangannya itu nggak sedrastis GPU ya. Dan ini ada potensi bottleneck, tapi bottleneck itu baru akan muncul kalau kita main di resolusi rendah. Jadi kalau kamu pakai GPU keluaran terbaru yang kelas menengah ke atas, pakai CPU yang ya menengah ke atas juga, itu biasanya kalau kamu mainin di resolusi 1080p, itu bakal terasa bottlenecknya. Tapi begitu jalan di 4K, itu batasan CPU tadi udah semakin tidak terlihat. Tapi hati-hati, nggak semua orang bisa memanfaatkan 4K ini. Karena buat kamu yang mainin game-game untuk ngejar frame rate tinggi, jadi untuk game-game yang kompetitif, itu ya memang bukan 4K pilihannya, tapi Full HD dengan refresh rate yang tinggi. Tapi ingat, pakai GPU yang terbaru, biasanya CPU-nya ya agak berat untuk bisa dapetin frame rate yang mungkin sampai 300 untuk game-game tertentu. Tapi buat kamu yang gamer casual dan pengen menikmati kualitas grafis yang lebih bagus, walaupun pakai GPU kelas menengah generasi terbaru, sepertinya udah waktunya nih kita lirik-lirik untuk invest monitor 4K. Nggak perlu yang 144Hz karena selain harganya masih mahal, untuk beli GPU yang sanggup jalanin 100 fps ke atas juga mahal banget. Jadi untuk kelas menengah, beli 4K 60Hz kayaknya udah cukup sih ya, dan harganya masih lumayan terjangkau. Salah satunya akan kita bahas di video ini adalah Philips 288E2UAE. Ini adalah salah satu monitor 4K untuk berdampingan dengan monitor editing yang selama ini saya pakai dari Philips juga, tapi dia 24 inch, dan keperluan utamanya ya udah jelas untuk gaming dan juga untuk editing. Motherboard Z790 yang lumayan ramah kantong. Gigabyte Z790 Aorus Elite AX memiliki semua fitur canggih dari chipset Intel terbaru ini. Twin Digital VRM design dengan 70 power stage, PCI Express 5 untuk grafis, dan support DDR5 hingga 7600 MHz. Dilengkapi dengan cooling solution canggih membuatnya bisa bekerja dengan optimal. Connectivity-nya juga lengkap, termasuk Wi-Fi 6E, 2,5 GB LAN, serta USB-C 20 Gbps. Selengkapnya, cek link di bawah. Oke, sebelum masuk performance-nya, kita lihat dulu gimana speknya. Bodi monitor ini full black warnanya, dengan material juga full plastik sampai stand-nya juga dari plastik. Stand-nya sendiri memiliki fitur height adjustment 100 mm dan tilt minus 5 sampai 20 derajat. Cuma sayangnya di bagian belakang ini tidak ada lubang untuk pembuangan panas. Padahal idealnya sih namanya monitor tetap ada lubang pembuangan panasnya. Connectivity-nya lengkap, ada satu DisplayPort, ada satu HDMI yang udah umum ada di GPU generasi terbaru. Kemudian ada satu port USB pass-through 3.2 yang bercabang 4, di mana salah satunya di sini bisa untuk fast charging. Untuk port displaynya, baik yang DP ataupun HDMI, di speknya tidak disebutkan generasi keberapa, tapi bisa dipastikan bahwa mereka bisa jalan pada resolusi native 3840x2160 di refresh rate 60Hz. Menggunakan panel IPS dengan diagonal 28 inci dan desain bezel yang tipis. Nggak sampai bezel-less, tapi udah cukup manis dan nggak terlihat terlalu tebal. Di bagian belakang, di bagian tangan kanan kita ini ya, ada satu joystick yang fungsinya adalah selain untuk tombol on-off, dia juga untuk mengatur setting monitornya. Nah, di bagian setting ini ada yang cukup menarik untuk keperluan gaming. Di sini udah ada setting semacam overdrive yang dinamakan Smart Response. Singkatnya, kita bisa meningkatkan response time dari monitor ini, tapi tetap ada minusnya.
Apa minusnya? Nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian untuk konsumsi daya listriknya secara spek disebutkan, dia sekitar 27 watt saat on, kemudian setengah watt saat standby, dan 0,3 watt saat off. Dan pada prakteknya, waktu standby ternyata cuma 0,2 dan waktu off dia 0,1. Sedangkan saat on ini tergantung dari brightness-nya. Saat brightness ada di level 23 itu tercatat sekitar 24 watt. Sedangkan saat brightness full 100% dia makan listrik sekitar 40 watt. Kemudian lampu putih indikator di sini akan nyala continuous saat dia beroperasi dan kedip-kedip saat standby. Dan nggak usah terlalu khawatir terhadap listrik yang nggak stabil karena power supply dari monitor ini udah full range 100 sampai 240 VAC. Seperti apa performance-nya? Kita langsung lihat. Dari awal pengujian ini kita bisa lihat bahwa monitor ini bisa menampilkan semua warna dan garis dengan baik. Tidak ada garis yang kelihatan bengkok atau miring dan lingkaran juga tampak sempurna. Untuk backlight bleed juga nggak terlalu nampak. Ada sih kelihatan dikit lebih terang di bagian sisi kanan tapi hampir nggak nampak. Sedangkan APS glow di bagian ujung-ujungnya juga tidak terlihat. Untuk gradientnya, di mana monitor ini dibagi menjadi 256 bagian, dia bisa menampilkan semua perubahan warna dengan konsisten. Untuk ketajaman juga cukup bagus, teks hitam yang ditampilkan pada background putih bisa terbaca dengan jelas pada ukuran font besar sampai kecil sekalipun. Saat di inverse warnanya, teksnya juga masih terbaca dengan jelas. Konsistensi warna pada sudut pandang yang berbeda juga terbilang bagus. Perubahan warnanya tidak terlalu nampak pada sudut yang lebar sekalipun. Pada tes UFO ini, dalam kondisi setting Smart Response dimatikan, terlihat bahwa terdapat ghosting tapi tipis. Kelihatan nggak? Sorry nih kalau agak nggak jelas, soalnya kameranya agak susah nangkep pergerakan di refresh rate 60. Sebagai pembanding, ini adalah rekaman ghosting dari monitor lain yang lebih bagus pastinya, dengan refresh rate 144 Hz. Dan di sini terlihat gambarnya bisa terekam dengan lebih jelas dan terlihat tidak ada ghosting sama sekali. Kemudian pembanding lainnya ini adalah dari monitor yang lebih murah dan jauh lebih jelek sebenarnya, dengan ghosting yang terlihat parah banget. Jadi boleh dibilang untuk Philips ini ghostingnya not bad lah. Kemudian untuk mengurangi ghostingnya, saya coba set Smart Response ke Fast dan hasilnya seperti ini. Ghostingnya masih terlihat tapi udah berkurang dibanding sebelumnya. Kemudian saya coba set ke Faster, ghostingnya memang terlihat semakin hilang, tapi di sini malah mulai muncul inverse ghosting. Jadi kelihatan pada UFO yang bagian bawah itu malah muncul bayangan putih. Saya coba pakai setting fastest dan bisa ditebak ternyata inverse ghostingnya semakin parah. Jadi untuk meminimalisir ghosting pada monitor Philips ini, setting yang paling pas buat saya adalah Smart Response di set pada Fast. Dalam kondisi tidak terkalibrasi, kondisi warna maupun grayscale dari monitor ini terlihat kurang bagus. Kalau dari angka, kita bisa lihat ada beberapa yang meleset lumayan jauh dengan average delta E 2,8. Kalau dari visualisasinya, kurang lebih untuk color temperature meleset sejauh ini, gamanya juga lari dan akurasi warnanya juga banyak yang meleset. Tapi setelah dikalibrasi, peningkatannya terasa banget. Akurasi warna langsung jadi bagus banget, dari average delta E 2,8 langsung turun jadi 0,27. Bahkan untuk beberapa warna terlihat delta E-nya ada di angka 0,0 sekian. Ini udah oke banget. Mengingat speknya cuma bilang kurang dari 2 delta E. Color temperature juga udah natural, tapi pada brightness di bawah 30% masih lumayan sedikit meleset. Gamanya juga udah membaik, walaupun pada brightness di atas 50% masih sedikit meleset juga. Tapi yang penting semua warnanya udah sesuai pada tempatnya. Sekarang untuk color gamutnya, secara spesifikasi tertulis 119% sRGB dan di sini terlihat dia terbaca 116%, tapi dengan coverage cuma 97,1. Jadi kalau di sini kita lihat dia emang bener areanya lebih luas daripada area coveragenya sRGB, tapi yang berpotongan cuma sekitar 97%. Untuk Adobe RGB volumenya 80,2 dengan coverage aktualnya 75,4%. Sedangkan untuk DCI P3 di sini volumenya 82,5% dengan gamut coveragenya 81,5%. Jadi kurang lebih perbandingannya segini nih. Jadi coveragenya monitornya ada di sini, sedangkan DCI P3-nya adalah garis putus-putus ini. Sekarang untuk uniformity, kalau dilihat pakai mata emang agak terasa sih bagian pinggirnya sedikit lebih gelap. Dan ternyata benar, bagian tepi kanan kiri terukur sekitar 5% lebih gelap, sedangkan bagian ujung kanan dan kiri bawah rata-rata ada di kisaran 7-10% lebih gelap. Untuk keseragaman warnanya terlihat oke, di bagian tengah rata-rata bagus, sedangkan di bagian tepi kanan kiri tidak secerah tengah, tapi masih dalam batas toleransi. Tapi kalau kamu pakai brightness 50% atau kurang, di semua area warnanya udah seragam, kecuali bagian paling pojok kanan bawah. Kemudian untuk real experience gamingnya sendiri, nggak ada komplain sama sekali dari saya. Pergerakan dan warna yang ditampilkan cukup nyaman di mata. Ditambah lagi dia udah support FreeSync, yang kebetulan di sini saya pakai Radeon RX 7900 XT
yang otomatis kompatibel dan sanggup jalanin game di resolusi 4K tanpa hambatan. Yap, itu tadi Philips 288E2UAE. Jadi kalau secara harga dia lumayan terjangkau, ada di kisaran 4,2 jutaan. Jadi kalau kamu tertarik, kamu bisa langsung cek aja link yang ada di bawah.